Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat bertemu melalui Zoom meeting ini. Nah, sama-sama kami hormati Ibu Fitriani SKM MKKK selaku dosen pengampu mata kuliah ergonomi. Izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil laporan kami yang berjudul Ergonomi pada Pekerja Angkat Angkut di Heller Padi HRD. Untuk anggota dari kelompok 7 itu sendiri, saya selaku moderator, Juleha dengan BP 2001, kemudian Adinda Putri Yuska dengan BP 3026, kemudian Kaisa Nur Aulia dengan BP 1038. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan mengenai hal-hal yang melatar belakangi kegiatan kami yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, berdasarkan dari adanya laporan profil keselamatan dan kesehatan kerja nasional oleh Kemenaker pada tahun 2022, itu dijelaskan bahwasanya jumlah kasus kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja itu menunjukkan tren peningkatan, yakni dari 210 ribuan kasus pada tahun 2019 menjadi 230 ribuan kasus pada tahun 2021. Dengan kematian kerjanya juga meningkat dari 4 ribuan pekerja menjadi 6 ribuan pekerja, di mana sektor tertingginya itu terjadi pada aneka industri, yaitu sekitar 22%, kemudian perdagangan atau jasa sekitar 21%, serta pertanian atau pengolahan hasil pertanian itu sekitar 17%, di mana yang sektor pertanian atau pengolahan hasil pertanian ini menjadi salah satu yang kegiatannya di tempat penggilingan padi. Jadi tempat penggilingan padi ini menjadi bagian krusial dan sangat penting dari sektor pertanian itu sendiri. Yang mana penggilingan padi ini termasuk kategori pekerjaan yang berisiko tinggi karena memang aktivitas manual fisik yang berat. Pekerjanya juga banyak yang mengangkat, kemudian mengangkut, kemudian juga menumpuk karung. Yang salah satunya adalah karung beras yang beratnya 50 sampai 80 kilograman. Kemudian postur kerjanya juga membungkuk, durasinya lama dan juga tanpa alat bantu mekanis. Nah, beberapa penelitian di Indonesia itu seperti penelitian ANCE pada tahun 2021, itu sekitar 70% pekerja padi itu mengalami nyeri punggung dan juga bahu. Kemudian Arifin pada tahun 2022, aktivitas manual material handling itu memberi skor risiko tinggi dengan menggunakan ruler dan juga NBM. Kemudian Ngai pada tahun 2022, itu lebih dari 60% pekerja juga mengalami nyeri pinggang dan juga ekstremitas atas. Kemudian Roshidi pada tahun 2023 juga menunjukkan skor risiko tertinggi itu terjadi pada aktivitas angkut karung. Kemudian Nashida pada tahun 2024 mengatakan bahwasanya terlalu ergonomis itu dapat menurunkan skor risiko postur sekitar 32%. Nah, jadi berdasarkan dari adanya justifikasi data-data tersebut, maka perlulah dilakukan kegiatan untuk melihat bagaimana sebetulnya kondisi atau keadaan di lapangan itu sendiri. Nah, kelompok sudah melakukan observasi di Heller Padi HRD pada tanggal 4 November 2025 kemarin, di mana didapatkan aktivitas di Heller Padi HRD ini seperti mengangkat dan juga mengangkut karung beras secara manual, kemudian mengangkat dan mengangkut sekam padi, kemudian mengangkat dan mengangkut karung padi mentah, kemudian menjahit dan juga menutup karung beras pada bagian packing. Kemudian juga dari hasil survei Nordic Body Map atau NBM, dari 4 pekerja itu didapatkan bahwasanya 75% itu mengalami nyeri leher dan juga bahu kirinya. Kemudian 50% itu nyeri pada punggung, lengan dan juga pinggang. Kemudian 25%-nya itu nyeri betis dan juga pada pergelangan kakinya. Nah, kemudian berdasarkan hasil OAS itu didapatkan dua aktivitas yang mana termasuk dari kategori extremely harmful, yaitu adalah aktivitas mengangkut karung beras dan juga mengangkut karung padi mentah. Kemudian satu aktivitas itu kategori distinctly harmful, ini pada aktivitas mengangkut sekam padi. Kemudian satu aktivitas lagi itu slightly harmful, ini pada aktivitas menjahit dan menutup karung beras atau packing. Nah, dengan demikian bahwasanya dengan tingginya risiko ergonomi di penggilingan padi HRD ini terlihat secara nyata dan juga tinggi, maka diperlukanlah analisis ergonomi, di mana kelompok memilih menggunakan metode REBA karena mampu menilai postur tubuh secara lebih detail, supaya dapat menurunkan risiko MSDS dan juga meningkatkan penerapan K3 di Heller Padi HRD tersebut. Nah, oke, selanjutnya adalah gambaran dari lokasi Heller Padi HRD ini, di mana Heller Padi HRD ini terletak di Jalan Koto Luar, Kecamatan Pau, Kota Padang. Jadi untuk ke sana itu jalannya melalui jalan yang di belakang keperawatan, kemudian nanti patokannya itu di dekat PAUD Harapan Bunda. Nah, di depan PAUD ini nanti ada gang masuk ke dalam. Nah, di sanalah letak dari Heller Padi HRD tersebut. Nah, untuk gambaran umum dari Heller Padi HRD ini, yang mana Heller Padi HRD ini merupakan salah satu usaha kecil menengah atau UKM yang bergerak di bidang penggilingan dan juga pengolahan padi menjadi beras. Nah, jumlah pekerja di Heller Padi HRD ini sebanyak 7 orang dengan pembagian tugasnya itu meliputi 2 orang bagian penggilingan, 2 orang bagian penjemuran, 1 orang bagian pengemasan, 1 orang bagian bongkar muat, dan 1 orang sebagai supir distribusi. Untuk jam kerjanya itu berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 18 sore dengan waktu istirahat 1 jam di tengah aktivitas kerjanya. Dan berdasarkan hasil observasi dan kuesioner terhadap pekerja, sebagian besar telah bekerja lebih dari 5 tahun dan bekerja 6 hingga 7 hari dalam seminggu. Untuk aktivitas kerja yang dominannya juga melibatkan aktivitas fisik seperti membungkuk, mengangkat, dan juga mengangkut karung beras secara manual. Untuk kegiatan kerjanya itu dilakukan di ruang terbuka dan area penggilingan tanpa sistem ventilasi mekanis. Permukaan lantainya juga terbuat dari semen yang memang terkadang licin dan berdebu. Untuk tahapan kerja dan juga program pencegahan bahaya, hasil identifikasi bahaya dan juga risiko ergonomi, pada tahapan penjemuran gabah, kelompok itu mengamati bahwasanya pekerja melakukan aktivitas di area terbuka sejak pagi hingga sore hari untuk meratakan dan membalik gabah menggunakan alat sederhana. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kelompok, tahap ini memiliki potensi bahaya berupa paparan panas matahari yang tinggi, posisi kerja berdiri lama, kemudian gerakan berulang saat membalik gabah, yang mana selain itu juga kondisi area yang memang licin atau tidak rata dapat menimbulkan risiko terpeleset. Dari aspek ergonomi dapat dilihat bahwasanya pekerja berisiko mengalami head stress, kemudian dehidrasi, serta kelelahan otot pada punggung dan kaki akibat posisi kerja yang monoton dan durasi kerja yang panjang. Kemudian pada tahap penggilingan, kelompok menemukan bahwasanya pekerja itu berinteraksi langsung dengan mesin penggiling yang menghasilkan
menghasilkan debu dan kebisingan yang tinggi. Bahaya yang teridentifikasi antara lain seperti paparan yang bising, posisi kerja membungkuk dalam waktu yang lama, serta paparan debu yang kerap yang debu dari beras tersebut. Nah, untuk resiko ergonomi yang muncul itu bisa meliputi gangguan pendengaran akibat kebisingan, kemudian nyeri punggung bawah karena postur kerja yang tidak ergonomis, dan juga iritasi pada saluran pernafasan karena menghirup debu. Kemudian pada tahap pengemasan, kelompok melihat juga bahwasanya pekerja itu melakukan kegiatan manual untuk mengisi dan mengikat karung beras seberat 10-25 kg dalam posisi berdiri selama sekitar 6 jam. Potensi bahayanya seperti posisi kerja statis dalam waktu yang lama, kemudian gerakan berulang saat mengikat karung, serta risiko tangan terjepit dan paparan debu beras. Untuk risiko ergonomi yang munculnya adalah kelelahan otot punggung dan bahu, nyeri lutut akibat berdiri secara terus-menerus, serta potensi gangguan muskuloskeletal. Selain itu dari paparan debu dari beras juga menimbulkan gangguan pernafasan ringan. Nah, kemudian ada tahap bongkar muat di mana menurut hasil observasi kelompok, pekerja itu mengangkat karung beras seberat 10-20 kg dalam kendaraan distribusi secara berulang hingga puluhan kali per hari. Bahaya yang teridentifikasi meliputi beban berat yang memang melebihi kapasitas tubuh, postur membungkuk berulang, serta permukaan lantai yang memang licin saat membawa beban. Kondisi ini bisa menimbulkan risiko cedera punggung bawah, ketegangan otot bahu dan lutut, serta kelelahan fisik yang ekstrim. Bahkan risiko jatuh dan terpeleset juga cukup tinggi jika area kerja tersebut tidak terjaga kebersihannya. Kemudian pada tahap distribusi, kelompok mencatat bahwasanya sopir itu bertugas mengantarkan hasil produksi ke pelanggan dengan waktu perjalanan yang memang bervariasi. Bahaya ergonominya meliputi posisi duduk statis dalam waktu yang lama, kemudian paparan getaran kendaraan, dan kelelahan akibat durasi kerja yang panjang. Risiko yang munculnya berupa nyeri punggung bawah, kemudian ketegangan otot pinggang, serta penurunan konsentrasi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian kita masuk kepada dasar pemilihan metode pengukuran risiko ergonomi. Nah, setelah kelompok melakukan proses observasi kepada pekerja HELPA di HRD, kelompok melihat bahwasanya proses tahapan pekerja itu menggunakan seluruh bagian tubuh untuk bekerja. Karena memang ada beberapa tahapan yang dilakukan secara manual. Jadi kelompok menilai banyak sekali risiko dan bahaya yang terjadi dengan postur yang dilakukan pekerja dalam proses angkat angkut tersebut. Nah, selain itu juga kelompok juga melakukan wawancara kepada keempat pekerja utama di HELPA di HRD. Berdasarkan hasil wawancara pekerja tersebut juga banyak mengeluhkan nyeri pada bagian bahu, pinggang hingga kram pada kaki. Nah, jadi berdasarkan observasi, wawancara dan juga pengisian dari kuesioner NBM yang dikeluhkan oleh pekerja, jadi kelompok mengambil perhitungan REBA atau Rapid Entire Body Assessment untuk mengukur risiko ergonomi pekerja. Karena memang pekerja mengeluhkan dari atas tubuh sampai bagian tubuh yang memang sering merasakan nyeri dan juga sakit. Selanjutnya kita masuk kepada hasil dari pengukuran derajat sampel. Nah, yang pertama ini adalah pekerja inisial K, di mana pekerja inisial K ini seringkali melakukan kegiatan untuk mengangkat sekam padi. Nah, dapat dilihat bahwasanya untuk terangnya, di grup A untuk terangnya itu 47 derajat, kemudian necknya 43 derajat, dan legsnya +1 karena memang tersebar merata. Kemudian untuk di grup D-nya itu upper armnya 24 derajat, low armnya 46 derajat, dan juga wristnya 53 derajat. Next. Kemudian selanjutnya adalah pekerja inisial AA, di mana pekerja inisial AA ini memang seringkali melakukan kegiatan untuk mengangkat dan juga mengangkut karung padi mentah, di mana pada grup A dapat dilihat untuk skor terangnya itu 12 derajat, grup necknya itu 65 plus dan juga miring, kemudian legsnya itu +2 karena memang tidak tersebar secara merata. Untuk grup D itu upper armnya 30, low armnya 49, wristnya 25 dan juga berputar. Kemudian yang ketiga adalah pekerja inisial Z, di mana pekerja inisial Z ini memang kegiatan setiap harinya itu menjahit dan juga menutup karung beras atau pada bagian packing. Di mana untuk grup A itu dapat dilihat terangnya 68 derajat, necknya 44 derajat, legsnya tidak tersebar merata, +2. Untuk grup D-nya uppernya itu 54 derajat, lowernya 70 derajat, dan wristnya 46 derajat. Kemudian untuk pekerja inisial E, ini memang untuk setiap harinya sering melakukan kegiatan untuk mengangkat dan juga mengangkut karung beras. Di mana untuk grup A, terangnya itu 114 derajat, necknya 47 derajat, legsnya tidak tersebar secara merata, itu +2. Kemudian grup D, uppernya 80 derajat, lowernya 81 derajat, dan wristnya 40 derajat. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada hasil perhitungan sampel dengan metode REBA. Yang pertama ini adalah untuk pekerja pada inisial K. Nah, dapat dilihat pada tabelnya juga bahwasanya berdasarkan perhitungan sudut yang telah kelompok lakukan, didapatkan bahwasanya pekerja inisial K itu mendapatkan nilai 3 pada batang tubuhnya atau pada bagian terangnya karena memang bentuk sudut 47 derajat. Kemudian untuk perhitungan pada leher itu mendapat nilai +3 karena memang bentuk sudut lebih dari 20 derajat, yaitu 43 derajat dan leher pekerja itu miring ke samping. Dan untuk posisi kaki atau legsnya, kelompok menemukan bahwasanya tertopang rata atau lurus sehingga diberikan nilai 1. Sehingga untuk postur skor A itu diperoleh hasilnya adalah 5. Kemudian untuk skor bebannya, karena beban kerjanya itu adalah yang diangkut 10 kg, dan skor bebannya ini kurang dari 11, maka diperoleh nilainya itu adalah +0. Kemudian juga untuk guncangan itu ditambahkan +1. Jadi 5 plus 1 sama dengan 6. Untuk postur untuk skor grup A ini adalah 6. Lanjut untuk grup B, bisa dilihat juga pada tabel. Jadi berdasarkan perhitungan pada grup B, ini mendapatkan nilai 2 pada bagian upper armnya, karena memang pada gambar membentuk sudut 24 derajat pada upper armnya. Kemudian pada low armnya, itu mendapatkan nilai 2, karena memang membentuk sudut 46 derajat. Dan untuk pergelangan tangan atau wristnya, itu karena melebihi sudut 15 derajat dari titik tumpu, maka diperoleh nilai 2. Nah, jadi untuk postur skor B ini diperoleh nilai 3. Nah, untuk head coupling, skornya yaitu acceptable with another body part fair itu +1, maka diperolehlah skor 3 plus 1 sama dengan 4 untuk grup B. Nah, kemudian selanjutnya adalah untuk grup C-nya, dapat dilihat bahwasanya tadi untuk skor di grup A itu adalah 6, kemudian skor di grup B adalah 4, maka untuk skor di grup C ini adalah 7. Nah, untuk activity skornya didapatkan yaitu action cause rapid large range change in postures or unstable base itu +1, maka didapatkanlah untuk hasil skor rebanya itu 7 ditambah 1 sama dengan 8 untuk pekerja inisial K tersebut. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada pekerja yang kedua, yaitu adalah pekerja inisial AA, di mana pekerja inisial AA ini dapat kita lihat di grup A, bahwasanya berdasarkan perhitungan sudut dapat dilihat bahwa pekerja ini mendapatkan nilai +3 untuk terangnya atau batang tubuhnya karena memang membentuk sudut 12 derajat plus posisi bahunya yang miring sebelah. Kemudian karena lehernya membentuk sudut lebih dari 20 derajat, yaitu
itu 65 derajat dan leher miring ke samping, maka pekerja tersebut mendapatkan nilai +3. Dan pada bagian kakinya, karena posisi kakinya tidak tersebar secara merata, maka mendapat nilai +2. Untuk skor bebannya itu didapatkan karena bebannya diangkut 65-70 kilo itu lebih dari 22, maka +2. Nah, dengan demikian untuk postur skor A itu didapatkan adalah 6 dan skor bebannya itu adalah 2 dan untuk goncangannya adalah 1, maka 6 tambah 2 tambah 1 atau 6 tambah 3 sama dengan 9 untuk skor di grup A pekerja inisial yang kedua ini. Baiklah, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Adin. Kepada Adin dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, JH. Untuk selanjutnya itu kita masuk kepada grup B. Nah, untuk grup B tadi kita sudah mendapatkan grup A kan. Kita masuk ke grup B, bagian lower arm dan juga upper arm score. Di mana untuk upper armnya mendapatkan nilai +2 karena membentuk sudut 30 derajat. Lalu untuk lower armnya mendapatkan nilai +2 juga karena membentuk sudut 49 derajat. Di mana dapatkan +2 dan +2 ini berdasarkan dari tabel reba yang sudah kami teliti. Lalu dan pada bagian waist mendapat nilai +3 untuk pergelangan tangan karena melebih sudut dari 15 derajat dan titik tumpu. Ditambah pergelangan tangannya melingkar. Untuk coping score-nya yaitu hand hold not acceptable but possible, itu mendapatkan poor dengan skor +2. Jadi dia itu bisa memegang dengan tapi tidak bisa diterima, tapi bisa mungkin diterima juga. Maka dari itu grup B itu sama dengan 4 ditambah coping score-nya itu 2 sama dengan 6. Lalu selanjutnya itu pada grup C. Untuk grup C-nya sendiri, jadi didapatkan tadi tabel A sama tabel B-nya. Di mana tabel A kita dapat dengan skor 9 dan juga tabel B mendapat skor 6. Maka didapatkan tabel C itu skornya 10. Nah, ditambah dengan activity score, di mana activity score dari pekerja inisial A ini adalah one or more body parts are held for no longer than 1 minute. Itu statik dengan nilai +1 dan juga action plus rapid last range change in posture are stable base dengan poin juga +1. Maka skornya itu adalah 10 ditambah 1 dari coping score-nya sama dengan 12. Nah, selanjutnya itu termasuk ke pekerja dari inisial Z, di mana berdasarkan perhitungan sudut di atas dapat dilihat bahwa inisial Z ini mendapat nilai +4 untuk barang tubuhnya karena membentuk sudut 68 derajat. Lalu untuk leher pekerja Z itu mendapat nilai +3 karena lehernya membentuk sudut lebih dari 220 derajat yaitu 44 derajat dan leher miring ke samping. Dan pada bagian kaki pekerja Z mendapat nilai +2 karena posisi kaki tidak tersebar merata. Dengan skor beban itu lebih dari 20 kilo, jadi dapat +2 dengan guncangan dapat +1 juga. Maka didapatkan tabel A itu 7 ditambah skor bebannya +2 ditambah guncangan +1 sama dengan 10. Lalu selanjutnya itu grup B, di mana kita menghitung dari upper armnya dulu, di mana upper arm membentuk sudut 54 derajat dengan nilai +3, lalu lower armnya dengan membentuk sudut 72 derajat dengan menghasilkan nilai +1, dan bagian wristnya mendapatkan sudut 15 derajat, dan dia mendapatkan nilai +2. Nah, untuk coping score-nya, karena dia itu merupakan mengangkat beban yang bisa diangkat menggunakan tangan, tapi tidak bisa di-accept atau tidak bisa diterima, namun bisa kemungkinan bisa diterima juga, maka mendapatkan nilai poor dengan poin +2. Nah, maka dari itu, dengan skor B tadi kita masukkan ke dalam tabel B, kita dapatkan nanti skor B-nya adalah 4, ditambah dengan coping score-nya sama dengan 2, 4 tambah 2 sama dengan 6. Maka setelah itu kita masukin grup A dengan grup B-nya ke dalam tabel C. Untuk skor A-nya itu 10, untuk skor B-nya itu 6. Maka kita dapatkan nanti di tabel C-nya itu 11. Nah, dari 11 ini akan kita tambahkan dengan activity cost-nya. Yang dimana activity cost-nya ini ada 3 yang kami dapatkan, yaitu one or more body parts are held for longer than 1 minute, itu static dengan sama dengan +1. Lalu repeated small range action dengan skor juga +1. Dan juga action test rapid last range in posture or stable base, itu sama dengan +1. Maka dari itu, reba skornya yang didapatkan oleh Miss Z ini adalah 11 di tabel C, ditambah dengan activity cost-nya +1 dengan +1, maka didapatkan 11 tambah 3 sama dengan 14. Nah, selanjutnya itu kita masuk kepada dari pekerja inisial E yang merupakan pekerja terakhir yang kami teliti, di mana berdasarkan hitungan sudut di atas dapat dilihat bahwa pekerja inisial E ini mendapatkan nilai +4 untuk batang tubuhnya karena membentuk sudut 114 derajat. Lalu pada bagian leher, pekerja E mendapatkan sudutnya 47 derajat, yaitu mendapatkan nilai +3, dan bagian kaki pekerja E mendapat nilai +2 karena posisi kaki tidak tersebar merata. Di mana skor bebannya ini lebih dari 20 kilo, maka dapat +2 dan ada guncangannya, maka ditambah +1. Oleh karena itu didapatkan skor grup A ini ketika dimasukkan ke tabel 7 ditambah dengan skor bebannya 2 ditambah dengan guncangan 1 sama dengan 7 tambah 3 sama dengan 10. Lalu dilanjutkan dengan ke grup B, di mana grup B itu di mana dia mendapatkan nilai 80 derajat untuk upper armnya dengan nilai +3, lalu pada lower armnya dapat nilai +1 dengan sudut 81 derajat, dan juga pada bagian wristnya mendapatkan nilai 2 dengan sudut 15 derajat. Nah, berdasarkan hal tersebut dimasukkan ke tabel B-nya, maka didapatkan tabel B-nya itu adalah 4, lalu ditambahkan coping score-nya yaitu hand hold not acceptable but possible, yaitu bisa diterima namun mungkin tidak bisa diterima, mungkin bisa diterima juga, maka dapat poor sama dengan +2. Maka dari itu didapatkan 4 ditambah dengan +2 sama dengan 6. Setelah itu kita masukin ke tabel C-nya, di mana kita dapatkan tadi skor A-nya itu 10, dan juga skor B-nya itu adalah 6. Maka dari itu, untuk skor A dan juga skor B-nya kita dapatkan nilai 11. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan activity score-nya. Yang pertama itu one or more body parts are held no longer than 1 minute, static dengan sama dengan +1. Repeated small range action more than 40 is per minute, itu sama dengan +1. Dan action test rapid last change in posture or stable base sama dengan +1. Maka dari itu, didapatkan reba score-nya 11 ditambah dengan activity score-nya ada 3, maka 11 tambah 3 sama dengan 14. Nah, dari semua perhitungan tadi, maka kita masuk ke analisisnya. Di mana untuk kerja inisial K, berdasarkan hasil perhitungan tersebut, kita mendapatkan tadi sudutnya dari yang baik barang tubuhnya 47, lehernya 43, dengan miring ke samping dan juga posisi kakinya tertopang rata. Untuk nilai beban B-nya itu kita dapatkan tadi uppernya itu dapatnya 24, lower armnya 46, dan juga pergelangan tangannya itu juga mendapatkan tadi dengan skor yang telah kita dapatkan dengan tambahan coping score-nya +1. Sehingga total skor grup B-nya itu dan skor grup B-nya itu 4, dan juga grup C-nya terdapat pose dengan cepat yang cepat dengan +1, menghasilkan total skor reba yang sama dengan 8. Lalu selanjutnya itu kita dapatkan untuk pekerja inisial dari K ini, hasil tersebut menunjukkan bahwa pekerja inisial K ini memiliki risiko ergonomi yang tinggi. Jadi dia itu pada tinggi dan juga sangat tinggi juga, yang menunjukkan bahwasanya memerlukan evaluasi postur kerja dan perbaikan posisi tubuh agar tidak ada cedera ataupun tidak ada penyakit yang bisa timbul dari kegiatan tersebut. Nah, untuk itu kami mengusulkan beberapa perbaikan. Yang pertama itu menjaga posisi batang tubuh tetap tegak dengan sudah maksimal 20 derajat, lalu menghindari kemiringan leher saat bekerja dengan menyesuaikan tinggi meja kerja, dan melakukan peregangan otot setiap 1-2 jam kerja untuk mengurangi ketegangan otot, dan memberikan pelatihan singkat mengenai postur kerja ergonomis bagi pekerja. Lalu untuk yang bagian pekerja selanjutnya yaitu pekerja
dengan inisial AA, di mana tadi dapatnya skor rebanya itu adalah sama dengan 12. Di mana dengan 12 ini, maka didapatkan hasilnya itu adalah memiliki tindakan yang perlu disegerakan atau perlu saat ini juga untuk tindakannya karena sudah melebihi dari skor 10 sampai 11. Nah, untuk itu kami mengusulkan beberapa perbaikan. Yang pertama itu menghentikan sementara aktivitas yang berisiko. Yang kedua menggunakan APD yang lengkap dan sesuai. Yang ketiga itu terapkan pengawasan yang ketat. Menggunakan alat bantu kerja untuk mengurai beban status yang berlebihan dan mengubah sistem kerja atau memperbaikinya untuk disesuaikan dengan masalah pekerja yang ditimbulkan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaisa. Pada Kaisa dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Adin. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Nah, jadi yang telah disebutkan Adin tersebut menunjukkan bahwa pekerja inisial AA memiliki risiko tinggi terhadap ergonomi yang mereka lakukan. Selanjutnya, untuk pekerja inisial Z, berdasarkan hasil pengukuran sudut tubuh yang dilakukan pada pekerja inisial Z, diketahui bahwa pekerja. Nah, jadi kami punya 6 usulan di sini, teman-teman, yang bisa kita baca. Yang pertama itu perbaikan posisi tubuh kerja, perbaikan posisi kaki, mengurangi berat beban, dan juga pengaturan frekuensi kerja, mendesain ulang, serta intervensi interaktif latihan. Next. Nah, jadi untuk intinya, di pekerja inisial E, memiliki risiko ergonomi yang sangat tinggi, teman-teman. Nah, di sini juga ada 5 usulan yang kami berikan. Yang pertama itu adalah perbaikan postur batang tubuh, yang kedua memperbaiki posisi kaki, yang ketiga untuk menggunakan alat bantu seperti troli, yang keempat menyediakan pelatihan singkat, yang terakhir perbaikan pola dan juga frekuensi aktivitas kerjanya. Next. Nah, untuk tabel hasil perhitungan reba, ada 4 pekerjaan yang sudah kami lakukan tadi ya, teman-teman. Yang pertama itu dari inisial K, skor rebanya 8 dengan level risikonya itu risiko tinggi dan juga perlu perbaikan segera. Untuk pekerja kedua, itu dengan inisial AA dengan skor rebanya itu 12 dengan level risiko sangat tinggi dan juga perlu perbaikan saat ini juga. Yang ketiga itu pekerja inisial Z, skor rebanya 14, itu levelnya risiko sangat tinggi dan juga perlu perbaikan saat ini juga. Dan yang terakhir itu adalah pekerja inisial E dengan skor rebanya 14 dengan level risikonya itu risiko sangat tinggi atau perlu saat ini juga. Nah, di sini ada beberapa tabel masalah dan juga usulan yang kami berikan teman-teman. Mungkin bisa dibaca cepat saja. Itu dari pekerja inisial K, ada 4 masalah dan juga 4 usulan. Dari pekerja inisial AA juga ada 4 masalah dan 4 usulan yang sedikit banyaknya sudah dibahas oleh teman saya tadi. Next. Untuk pekerja inisial Z juga ada 4 masalah dan 4 usulan. Dan untuk pekerja inisial E ada 4 masalah dan juga 4 usulan. Jadi rata-rata emang pekerja di sana memiliki masalah dalam menghadapi pekerjaan teman-teman. Next. Next, moderator. Nah, jadi aktivitas di LRPAD HRD itu seperti mengangkat dan juga menata karung itu dari 10 sampai 45 kg dilakukan berulang dan juga menyebabkan beban statis dan juga dinamis yang tinggi. Nah, jadi rata-rata hasil reba dari para pekerja yang ada di LRPAD HRD itu dari tinggi sampai sangat tinggi, teman-teman. Nah, bahaya utamanya itu seperti menunduk terlalu lama, itu risikonya nyeri punggung bawah dan juga pengangkatan berat berulang tanpa alat bantu, itu risikonya terjadinya cedera punggung, postur statis dari lama, risikonya kelelahan kaki dan gerakan berulang, risiko cedera otot, dan juga yang terakhir kombinasi postur yang tidak netral, berat badan dan juga durasi panjang, itu menyebabkan stres biomekanik tinggi. Next. Nah, jadi ada 5 program yang sudah ada di LRPAD HRD, teman-teman. Yang pertama itu terapkan jadwal istirahat kerja yang teratur, itu mulai pukul 12 sampai jam 2, itu 2 jam, ataupun menyesuaikan tergantung dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kedua, itu pekerjaan diperbolehkan istirahat tambahan selama 15 menit di saat beban kerja terlalu berat. Yang ketiga, diberikan alat bantu seperti troli untuk mengurangi beban angkat manual. Yang keempat, jumlah troli disesuaikan dengan kebutuhan pekerja. Dan juga yang terakhir, itu troli digunakan untuk mendorong beras ke atas mobil hingga beban lebih ringan. Nah, juga ada beberapa program juga tindakan yang kami sarankan. Itu yang pertama adalah penggunaan APD. Nah, untuk tindakan pekerja itu harus menggunakan APD dengan benar, cek kondisi APD-nya, simpan juga rawat APD dengan baik, dan juga ikuti pelatihannya. Untuk program yang kedua, itu pemeriksaan kesehatan rutin. Nah, untuk tindakan pekerja harusnya itu adalah menghadiri sesuai dengan jadwal pemeriksaan, untuk melaporkan seluruh keluhan yang terjadi. Yang ketiga, simpan hasil pemeriksaan. Yang keempat, terapkan gaya hidup sehat dan juga ikut senam pegangan. Next. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, keluhan muskuloskeletal yang paling sering dialami oleh pekerja adalah nyeri punggung, bahu, dan juga leher. Nah, yang kedua, kelompok pekerja yang paling berisiko dan juga pekerja pada bagian bongkar muat itu dengan pengangkutan karung. Yang ketiga, risiko paling tinggi itu terjadi pada pinggang, bahu, dan leher pekerja. Yang keempat, aktivitas berisiko tinggi paling sering dilakukan pada awal dan juga pertengahan shift. Lalu ada proses bongkar muat yang berada pada puncak volume kerja. Yang kelima, aktivitas pengangkutan dan pemanggulan itu sangat berisiko tinggi dalam melibatkan berat badan, postur tubuh, dan juga bebannya itu rata-rata tinggi ya, teman-teman. Dan yang terakhir itu adalah metode reba ini digunakan untuk memberikan skor risiko yang berdasarkan postur tubuh, beban kerja, dan juga gerakan pekerja. Nah, untuk hasilnya itu menunjukkan 8 sampai 14 yang juga itu sangat berbahaya bagi pekerjanya sendiri, teman-teman, dan haruskan untuk melakukan tindakan pencegahan dan juga perubahan agar tidak terjadinya penyakit-penyakit yang tidak diinginkan nantinya. Next. Mungkin sekian dikembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Adin dan juga Kaisa. Demikianlah presentasi dari kelompok 7. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.